saya Sila Sapitra. Saya berasal dari kelas 10 TKJ 1. Di video kedua saya atau modul kedua, saya akan menjelaskan tentang IP address dan subnetting. Yang pertama, IP address. Apa itu IP address? IP address atau Internet Protocol Address adalah kabel numerik unik yang diberikan kepada setiap perangkat seperti komputer, printer, dan ponsel yang terhubung ke jaringan. Anggap saja seperti alamat rumah yang memungkinkan data dikirimkan ke tujuan yang tepat. Selanjutnya, ada subnetting. Apa itu subnetting? Subnetting adalah proses membagi jaringan besar atau network menjadi beberapa jaringan lebih kecil yang disebut subnet. Tujuannya agar lebih efisiensi alamat IP dan menghemat penggunaan IP address agar tidak terbuang sia-sia. Lalu di sini ada classful dan classless. Yang pertama, classful. Classful adalah metode pengalamatan IP yang lama yang bagi IP address ke dalam beberapa kelas, yaitu A, B, C, dan E, dengan subnet mask yang sudah ditentukan secara default. Pada metode ini, ukuran jaringan tidak bisa diubah karena mengikuti aturan IP tersebut. Selanjutnya ada classless. Classless adalah metode pengalamatan IP tidak menggunakan pembagian kelas, sehingga ukuran jaringan dapat diatur sesuai kebutuhan dengan menggunakan CIDR atau Classless Interdomain Routing dan penulisan prefix. Lalu di sini ada CIDR atau Classless Interdomain Routing adalah metode penulisan alamat IP yang menggunakan prefix untuk menunjukkan beberapa bit yang digunakan sebagai network. Metode ini tidak lagi mengikuti pembagian kelas, sehingga pengaturan alamat IP menjadi lebih efisien dan fleksibel. CIDR memiliki istilah lain yaitu supernetting, yang memungkinkan pengelompokan alamat-alamat IP dalam subnet yang lebih besar atau lebih kecil dari yang biasa. Tujuannya adalah mempermudah penulisan dan pengelolaan subnet mask dengan menggunakan notasi yang lebih ringkas. Lalu sudah ada VLSM atau Variable Length Subnet Mask adalah teknik subnetting yang memungkinkan setiap subnet menggunakan panjang subnet mask yang berbeda sesuai dengan kebutuhan jumlah perangkat. Dengan metode ini, jaringan dapat dibagi menjadi beberapa subnet dengan ukuran yang tidak sama, tergantung pada jumlah host serta sesuai dengan kebutuhan masing-masing subnet tersebut. Sehingga penggunaan alamat IP menjadi lebih efisien dalam jaringan yang besar dan kompleks. Selanjutnya di sini ada bagian-bagian penting pada subnetting. Yang pertama, subnet mask adalah identitas atau batas wilayah dari sebuah jaringan IP. Yang kedua, network atau blok subnet adalah alamat pertama dalam subnet, berfungsi menandai jaringan. Yang ketiga, host adalah alamat IP yang dipakai perangkat seperti PC, server, dan lain-lain dalam jaringan. Yang keempat, broadcast adalah alamat terakhir dalam subnet digunakan untuk mengirim pesan ke semua host dalam jaringan. Selanjutnya di sini ada contoh soalnya. Dari IP 192.168.12.90/27 kita mencari subnet masknya, blok subnetnya, lalu hostnya, broadcastnya, dan yang terakhir ada di network berapa IP tersebut. Tetapi sebelum ke sana, aku akan menjelaskan bahwa dalam IP address itu terdiri dari 32 bit dan 4 oktet, yaitu yang masing-masingnya itu ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah,
Nah, sudah. Lalu kan ini 8, 8, 8, 8. Kalau dijumlahkan hasilnya yaitu 32 bit. Nah, dalam satu IP address ini terbagi menjadi dua, yaitu network ID dan host ID. Nah, kalau yang ini yaitu prefix atau /20. Ini contohnya /27. Udah, kita hapus dulu. Nah, setelah itu saya akan langsung menjelaskan yang ini. Nah, ini contohnya itu ada IP-nya 192.168.12.90/27. Nah, /27 ini termasuk ke dalam kelas C. Kelas C ini dari size-nya dari /24 sampai 32. Nah, tetapi di subnet mask yang ini atau rumus yang ini /24 tuh gak ada. Jadi dari 25 sampai 32. Nah, ini kan subnet, kita akan menentukan subnet masknya berapa. Jadi ini langsung aja /25 /26 Nah, udah, lalu sisanya ini gak ada atau 0000. Nah, kita akan menghitung. Nah, ini kita tuh harus jumlahkan 128 tambah 64 tambah 32. 128 ditambah 64 ditambah 32. Jumlahkan 8 tambah 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 3, 6, 12. Jadi hasilnya 224. Jadi subnet mask dari IP address ini adalah 255.255.255. Lalu yang terakhir 224. Yang kedua, kita akan menentukan network atau blok subnetnya. 256 dikurang total IP. Nah, ini total IP. 224 itu total IP. 256 dikurang total IP-nya tuh 224. 6 dikurang 4, 6, 2. 5 dikurang 2, 3. Nah, jadi ini 32. Kita tulis 32. Yang ini yang X. Yang X itu 32. Setelah itu, yang ini 2N atau network. 2 pangkat N sama dengan N. Ini tuh 2 tuh rumus ya. 2 networknya itu yang ini teman-teman. Yang bilangan biner yang ini. Yang 1, 1, 1. Berarti ini kan ada 3. Berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, jadi ini 8. Sudah. Yang ketiga, kita akan menentukan hostnya, yaitu 2 pangkat host. Host itu yang ini yang gak ada, atau 000. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti pangkat 5. 2 pangkat 5 itu adalah 32. Selanjutnya, kita akan mengurangkannya 2. Jadi 30. Jadi hostnya itu 30. Setelah itu kita akan mencari broadcastnya. Broadcastnya itu berarti host
atau 30 ditambah 1, hasilnya 31. Nah, ini ditanya yang terakhir, ada di network keberapa IP tersebut? Sebelum kita melihat tabelnya, aku akan membereskan dulu ini biar gak. Tadi ini tuh subnet masknya itu adalah 255.255.255.224. Lalu yang networknya itu adalah 32 kolom 8. Lalu hostnya 30, ininya broadcastnya 31. Nah, ini sudah aku ini. Nah, lanjut kita ke itu menentukan ada di network keberapa IP tersebut. Nah, di sini ada tabelnya. Nah, kok ini 32? Karena ini kelipatan 32. Nah, ini yang ini ya teman-teman, 32 berarti ini network itu, menghitung network itu harus berawalan dari angka 0 terus kelipatannya berapa. Nah, ini kan kelipatannya 32, jadi ini yang di sini tuh kelipatan 32 semua. Jadi 0 tambah 32 tambah 32 itu 64 dan seterusnya. Lalu cara menentukan broadcastnya seperti ini. 32 dikurang 1 hasilnya 31. 64 dikurang 1 hasilnya 63. 96 dikurang 1 hasilnya 95 dan seterusnya. Nah, bagaimana cara menentukan hostnya? Menentukan host itu gampang. Angka setelah network dan yang ininya angka sebelum broadcast. Jadi angka setelah 0 apa? 1. Angka sebelum 31 adalah 30. Lalu 32 adalah 33. Angka sebelum 63 adalah 62. Angka sesudah 64 yaitu 65. Angka sebelum 95 yaitu 94 dan seterusnya. Nah, di sini ada di network keberapa IP tersebut. Nah, ini host ID-nya 90 ya. Kira-kira 10 itu ada di rentan network keberapa? Nah, ini ada di rentan network ketiga, yaitu 65 sampai 94. Jadi ada di rentan network ketiga. Setelah itu di sini ada contoh soal yang ke-1 yang akan saya kerjakan, yaitu soal pertama yang IP address-nya 192.168.12.110/25. Nah, slash 25 juga ini termasuk ke dalam kelas C juga. Nah, pertama kita akan menentukan dulu subnet masknya berapa. Kan ini slash 25. Jadi 1. Nah, udah 128 berarti subnet masknya itu adalah 255 atau 255 dan yang terakhir 128, yaitu subnet masknya.
Lalu yang kedua, kita akan menentukan network atau blok subnetnya. 256 dikurang total IP ini. Jadi 256 dikurang 128, hasilnya 16, 8, 4, 2, 1. Jadi hasilnya 128. 128. Nah, kita simpan di sini. Ini buat nanti kelipatan di tabel. Setelah itu kita akan menghitung kolom keberapa itunya. 2 pangkat networknya itu yaitu networknya itu dari sini. Nah, berarti 2 pangkat 1. Jadi hasilnya 2. Jadi ininya 2. Lalu yang ketiga, menentukan host ID-nya. Host 2 pangkat hostnya itu yang ini, yang gak ada satunya, atau ini 000 000 000. Jadi ini ada 1 2 3 4 5 6 7, ada 7, berarti 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 adalah 128. Jadi kita kurang 2. 128 dikurang 2, hasilnya 8 kurang 2, jadi 126. Hostnya 126. Lalu broadcastnya tinggal ditambahkan 1, hasilnya 127. Nah, sudah. Terakhir, kita akan menentukan ada di network keberapa IP tersebut. Nah, kita akan membuat tabelnya, yaitu network, host, dan broadcast. Hostnya di 110. Yang pertama, networknya itu seperti biasa diawali dengan angka 0. Lalu kelipatannya 128. Broadcastnya 128 dikurang 1, yaitu 227. Nah, hostnya yaitu sesudah network dan sebelum broadcast, yaitu 1, berarti dari 1 rentan 1 sampai 126. Nah, jadi host 110 ini atau IP ini ada di rentan 1. Nah, sudah. Selanjutnya kita akan ke soal yang kedua. Sebuah ruangan komputer memiliki 30 perangkat yang akan dihubungkan dalam satu jaringan. Jadi, prefix berapakah yang paling cocok digunakan? A. /26, B. /27, C. /28. Dan di sini aku akan memilih B. /27. Kenapa? Karena /28 tidak cukup, hanya mendukung 14 host. Sedangkan /26 terlalu besar karena menyediakan 62 host. Jadi prefix yang paling sesuai adalah /27 karena dapat menampung 30 host sesuai kebutuhan perangkat.
sekarang aku akan mengimplementasikannya di Cisco pakai Tracer. Nah, ini aku lagi membuka aplikasi Cisco pakai Tracer-nya. Pertama-tama, aku akan membuat jaringan sederhana dulu yang terdiri dari 2 PC. Nah, sudah. Setelah itu, aku akan memasukkan IP address ke masing-masing PC. IP address-nya yaitu 192.168.12.1. Ini kita akan menggunakan /27, berarti 224. Lalu PC yang satunya lagi kita masukkan IP-nya sama, tetapi hostnya itu berbeda. Jadi 2. Enter. Ininya juga sama, 224. Sekarang kita tes apakah PC 0 ke PC 1 sudah terhubung menggunakan command prompt. Kita ketik ping, lalu ketik IP address PC 1 yaitu 192.168.12.2. Enter. Nah, kalau reply berarti ini sudah berhasil terhubung. Nah, sekarang aku akan menambahkan 6 PC, lalu 2 switch, dan 1 router. Nah, sesudah ini kita akan memasukkan IP address ke masing-masing PC ini. Ini PC 0 sama PC 1, tadi kita sudah memasukkan IP address-nya. Lalu ini PC 2 belum. 192.168.3 12.3. Lalu kita ke sebelah sini atau blok subnet yang sebelah kanan. Nah, yang bedanya itu ini hostnya bakalan beda sama yang sebelumnya, yaitu 192.168.12.33. Nah, hostnya di sini 33 sampai 35. Tetapi ini subnet masknya itu masih sama kayak yang tadi. Nah, sudah. Lalu, bagaimana cara menghubungkan kedua switch dan kedua blok subnet ini menjadi saling terhubung? Kan kalau contoh ya ini sini ke sini tuh bakalan nggak bisa. Pilot. Jadi kita tuh harus mengkonfigurasi dulu routernya. Kita ke config, kita nyalain dulu ini ya biar nyala. Sudah. Lalu kita ke CLI, kita ketik interface 0/0. Enter. IP address-nya yaitu 192.168.12.30. Nah, di sini aku menggunakan hostnya itu dari 30 sampai 62. Lalu kita masukkan subnet masknya.
kita ulang lagi, kita ketik interface blok subnet yang sebelah kanan 190 G/0/1 enter, lalu IP address 192.168.12.62. Lalu subnet masknya juga tambahin 255.255.255 titik yang terakhir 224. Nah, udah keluar. Selanjutnya, dari masing-masing PC ini default gateway-nya itu harus diubah, teman-teman. Nah, ini menjadi 192.168.12.30. Nah, kita salin aja biar cepat. Lalu aku juga akan mengubah default gateway yang sebelah sini. Isi kita ke IP, kita ubah menjadi 192.168.12.62. Udah. Nah, sesudah itu kan ini sudah diubah semuanya ya. Lalu aku akan mengetes apakah sudah terhubung dari blok subnet sebelah sini sama blok subnet sebelah sini, kiri dan kanan. Aku akan ngetesnya dari ini PC 0. Kita menggunakan command prompt. Ketik ping, masukkan IP address subnet subnet blok yang sebelah kanan, yaitu 33, enter. Nah, kalau sudah reply berarti ini udah berhasil, teman-teman. Lalu selanjutnya aku akan mengetes juga dari sini menggunakan command prompt juga. Ping 192, masukkan IP address blok subnet yang sebelah kiri, yaitu 192.168.12.2. Contoh, enter. Ini sudah berhasil ya, teman-teman, soalnya ini udah reply. Nah, sekian dulu dari aku. Maaf bila ada salah perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.